Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pandemi membuat banyak pengusaha harus gigit jari, terutama pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Banyak UMKM yang terpaksa menutup bisnisnya karena kesulitan untuk memasarkan produk mereka. Namun nih pemirsa, ada pelaku usaha yang tetap bisa bangkit dengan memanfaatkan teknologi lewat e-commerce. Salah satu pengusaha UMKM yang mendulang untung saat pandemi COVID-19 adalah Irman asal Ciomas, Bogor, Jawa Barat. Bahkan melalui produk sepatu wanita Polenzo, kreasinya bisa menembus pasar ekspor. Akhir tahun 2015, Irman mulai merambah bisnis sepatu ke dunia digital dengan modal seadanya. Saat itu pemirsa, pendekatan bisnis masih diawali secara massal di semua media sosial dengan penjualan kurang lebih 10 transaksi perharinya. Hampir 6 tahun berlalu dengan pemanfaatan marketplace, usaha sepatu milik Irman kini melayani rata-rata 1.000 pesanan per hari termasuk pembelian lokal dan mancanegara. Tidak hanya itu, ia juga memiliki 3 gudang dan 30 karyawan. Ya pemirsa, memang era digital sangat mempengaruhi cara berbisnis di era sekarang. Namun bagaimana ya memanfaatkan peluang ini? Dan untuk membahasnya, mari kita tanyakan langsung kepada pengusaha sepatu lokal, Pak Irman yang sudah tersambung secara virtual langsung dari Bogor, Jawa Barat yang biasa disapa juga dengan Uda Irman. Selamat pagi nih, Uda Irman. Selamat pagi, Pak. Iya, terima kasih Uda Irman sudah bergabung bersama kami. Ini dengar-dengar katanya bisnis sepatunya Polenzo ini sudah sampai ke luar negeri. Ini bisa diceritain Uda, kemana aja udah diekspornya? Alhamdulillah sih dengan berkat marketplace juga, saya udah sampai di Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Oke, itu ekspor ke luar negeri atau punya pangsa pasar di luar negeri itu sudah sejak kapan? Udah boleh diceritain nggak? Mulainya sih ke ekspor ke luar negeri itu baru 2 tahun yang lewat ya Pak ya. Itu dengan programnya marketplace juga. Jadi saya ikut program itu awalnya mencoba-coba aja sih, bagus nggak sih penjualannya ke luar negeri, karena orang taunya kan cuma brand terkenal doang ya Pak ya dari luar negeri juga. Tapi dengan keyakinan saya coba dulu untuk ikut program ini. Oke, kalau yang saya baca-baca ini Pak, profilnya Uda Irman ternyata sebelum menggeluti usaha sepatu, sebelumnya juga pernah jadi karyawan dan kemudian usaha juga nih bikin kue dan juga kafe kalau nggak salah. Sampai akhirnya bisa memutar otak dan kemudian beralih ke usaha sepatu, ini gimana ceritanya Uda? Basic saya dulu pertama memang di sepatu Pak, karena saya kerja di sepatu juga dari tahun 2000. Dengan di situ saya mencari ilmu tentang sepatu ini, apalagi di dunia sepatu fashion wanita ya. Karena wanita ini kan lebih cenderungnya kan suka berganti-ganti fashion dan segala macam. Dan di situ saya menjadi ada tantangan buat saya sendiri. Saya mencoba dulu bagaimana saya terjun ke dunia fashion wanita. Nah, makanya saya kerja sama orang untuk mencari ilmu dan ya sedikit modal. Terus saya mengembangkan usaha saya sendiri untuk dengan modal seadanya. Ya, alhamdulillah berjalan. Respon orang masih bagus waktu itu dan akhirnya saya tumbang. Tumbang karena ya ada satu kendala juga sih, karena ya mungkin cepat puas diri atau segala macam. Saya terlena dengan dunia itu. Nah, akhirnya saya coba-coba karena mengembangkan usaha kafe dan kue, karena saya suka masak. Namun kemudian juga nggak dilanjutkan juga, akhirnya beralih ke usaha sepatu gitu ya Pak ya. Sejak 2000 berapa tuh berarti? Di saat itu saya karena usaha kue nggak bagus, terus buka kafe juga hancur juga, saya balik lagi ke basic yang awal gitu kan, basic awal ke sepatu lagi gitu kan. Dengan saya yakin nih
eh, saya akan coba lagi gitu kan, karena saya melihat satu yang membuat motivasi saya waktu saya buka usaha lagi, saya pengen ibu saya tersenyum. Oke, akhirnya dan dilanjutkan bisnisnya sampai dengan sekarang ya. Udah Irman, kita flashback lagi yuk ke awal waktu bikin lagi nih usaha sepatu. Kalau kita lihat secara omsetnya, kemudian demand-nya dari pasar sendiri gimana nih? Dari awal sampai dengan sekarang peningkatannya tuh bisa digambarkan sejauh mana? Udah Irman? Dari awal saya jualannya di ini Pak, di online-nya di media sosial biasa aja sih, kayak semuanya saya ikutin dari semua yang ada aplikasi di App Store itu saya ikutin semua. Jadi di situ saya mulai pajang semuanya brand Polenjo. Tujuan saya biar orang tahu dulu nih produk Polenjo itu apa segala macam, karena ya keterbatasan ilmu saya nggak mumpuni juga dengan media sosial karena nggak hobi juga dengan media ya. Yang penting saya intinya bikin brandnya Polenjo dulu di semua akun sosial media gitu. Nah akhirnya saya bertemu ada penjualan sedikit 1, 2, 3 sampai 10. Saya agak pergi ke ke logistik pengiriman orang. Kenapa orang tuh banyak sekali pengirimannya? Di situ saya termotivasi, penasaran kenapa orang kok bisa banyak pengiriman. Nah akhirnya saya tanya sama mereka, di mana kalian jualan gitu kan? Mereka bilang di marketplace. Ya semuanya marketplace aku buka semua Pak gitu. Aku buka semua. Dengan aku bikin namanya Polenjo semua gitu, yang penting. Oke. Ya, yang penting terpampang nyata dulu lah yang judulnya, karena nggak tahu Pak. Dan penjualannya bahkan sampai 1000 itu rata-rata ya Pak ya. Nah ini udah Imran, untuk kemudian dikasih masukan juga mungkin buat saat ini masyarakat yang saat ini menonton dan kepikiran untuk bikin usaha, kira-kira apa sih strategi yang harus dilakukan, terus kemudian tips-tips yang bisa dibagikan untuk merintis usaha. Gak cuman usaha yang musiman, tapi usaha yang bisa panjang juga kayak udah Irman ini seperti apa kira-kira? Apa ya Pak ya? Bingung juga saya jadinya. Yang penting teruslah mencoba, jangan putus asa. Kadang-kadang kan orang, kadang-kadang ada orang ya nggak jalan nih, nggak apa nih segala macam kan, banyak yang berkata seperti itu, tapi jangan, teruslah mencoba, karena kalau tidak mencoba ya kalian nggak bakal bisa gitu kan. Ya, satu lagi, jangan patah semangat, kerjakan semuanya dengan fokus, konsisten dan sabar yang penting gitu. Karena menjadi luar biasa itu memang perlu waktu. Baik, terima kasih udah Irman sudah berbagi inspirasi, sudah berbagi rahasia usaha bersama kami dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Semoga ini bisa mencerahkan dan berbagi insight juga untuk pemirsa. Sekali lagi terima kasih udah Irman telah bergabung bersama kami.